चल भैया बेस्ट ऑफ लक। Kehidupan manusia memanglah dinamis. Setiap persoalan yang dihadapi bisa mengubah sifat maupun sikap manusia itu sendiri. Dan uniknya, setiap manusia tidak akan bisa mengubah orang lain sebelum orang itu ingin mengubahnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, meskipun kamu tidak bisa mengubah orang lain, tetaplah berbuat baik. Karena siapa tahu kamu justru menjadi alasan orang lain untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Siddharth, namun dia sering dipanggil Sid. Sid adalah mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi lulus. Besok dia tinggal menghadapi ujian sebelum benar-benar dinyatakan lulus. Namun malam ini Sid yang seharusnya belajar untuk ujian justru tidak bisa berkonsentrasi. Ia berkali-kali merasa ngantuk karena terlalu sering main game sampai lupa waktu. Sid adalah anak tunggal dari Mehra, seorang sultan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Sebagai anak CEO kaya raya, Sid selalu dimanja. Seluruh keinginan Sid selalu dituruti. Bahkan ia juga punya pelayan pribadi yang selalu melayani apapun yang dia inginkan. Lalu keesokan harinya Sid menghadapi ujian di kampusnya. Tapi karena semalam dia nggak belajar dengan serius, sepanjang ujian ia hanya melamun. Diam-diam Sid takut seandainya dia nggak lulus. Namun di sisi lain, Sid tahu kalau dirinya punya teman yang selalu mendukungnya. Terutama Rishi, yang merupakan sahabatnya sejak kecil. Dia pernah berjanji untuk selalu bersama dalam kondisi suka maupun duka. Berapa saat kemudian ujian pun selesai. Semua mahasiswa langsung merayakannya dan akan menggelar pesta beberapa hari lagi. Namun karena Sid tidak akrab dengan teman-temannya yang lain, dia pun mengeluh dan berkata jika ia tidak akan datang ke pesta tersebut. Akan tetapi sahabat Sid yang lain yaitu Laksmi mengajak Sid untuk ikut dalam pesta itu. Karena pesta itu bisa jadi perayaan bagi Sid yang tidak akan bertemu dengan teman-teman kuliahnya yang lain. Namun bukannya mendengarkan saran Laksmi, Sid justru mengajak sahabat-sahabatnya itu untuk bersenang-senang sendiri sampai pagi. Dan esok paginya Sid kembali melakukan hobinya main laptop sepuasnya. Lalu tiba-tiba ibu Sid datang ke putranya untuk menanyakan ujian kemarin. Tapi Sid justru marah. Ia menganggap sang ibu hanya mengganggu kesenangannya. Dan oleh karena itu, ia pun mengusir ibunya pergi dari kamar. Karena sebenarnya Sid sedang sibuk mengincar mobil Porsche impiannya. Dan ia mencari referensinya di internet. Sang ayah pun melihat hal itu kemudian menawari Sid untuk bekerja di kantornya. Sid yang tiba-tiba disuruh bekerja pun mulai marah. Ia tahu kalau ayahnya bisa membelikan Porsche itu hari itu juga. Namun ayah Sid tetap menyeru anaknya untuk kerja, untuk mengajari Sid bahwa ia harus berusaha sebelum mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Akhirnya Sid pun bersedia untuk bekerja selama sebulan di kantor ayahnya, sebelum ia bisa mendapatkan Porsche impiannya. Sid yang sedang merasa senang itu pun langsung berangkat ke pesta perpisahan bersama teman-teman kuliahnya. Namun bukannya menikmati pesta, Sid justru berkeliling dan motret teman-temannya hingga ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Aisyah yang bukan berasal dari kampusnya. Ternyata Aisyah pergi ke pesta itu karena ia mengikuti Debbie, teman asramanya yang merupakan teman kuliah Sid. Makanya Aisyah hanya sendirian di sini sehingga Sid pun akhirnya menemaninya. Mereka pun akhirnya berkenalan sampai Sid akhirnya mengajak Aisyah keluar dari pesta itu lalu pergi jalan-jalan. Dalam perjalanan itu Aisyah bercerita bahwa ia adalah anak rantau yang mengadu nasib di kota Mumbai, India. Selama ini Aisyah hidup di kampung halamannya dan ingin mencoba petualangan baru menjadi perempuan yang mandiri. Ia ingin punya uang sendiri dan membeli apapun yang ia mau. Sementara itu, karena ia tahu kalau Aisyah baru pindah ke Mumbai, Sid pun bercerita jika hal paling seru di Mumbai adalah musim hujannya. Menurut Sid, hujan di pantai Mumbai adalah sesuatu yang tidak boleh terlewatkan. Maka ia berjanji kapan-kapan akan mengajak Aisyah untuk melihat fenomena alam tersebut.
Keesokan harinya, Sid pun pergi ke kantor sang ayah. Sebagai pekerja kantoran, harusnya Sid memakai kemeja yang rapi. Namun karena ia merasa kurang nyaman, maka Sid pun hanya pakai kaos. Hal ini sebenarnya terlihat kurang sopan sampai ia pun hampir diusir oleh pegawai ayahnya sendiri. Tapi karena Sid mengenalkan diri sebagai anak Mehra, maka ia pun diizinkan masuk ke ruangan ayahnya. Akan tetapi begitu melihat Sid, Mehra justru terkejut dan berniat mengusir anaknya itu. Untungnya sang ayah pun membatalkan niatnya dan hanya memperingatkan Sid untuk bisa membedakan antara rumah dan juga kantor. Selama berada di sana, Sid harusnya merasa dia adalah pekerja biasa, bukan anak bos perusahaan. Namun Mehra memberi kemudahan untuk anaknya. Ia membiarkan Sid memilih divisi manapun sebagai tempat untuk belajar sekaligus bekerja. Mehra berharap dengan begitu Sid bisa menggunakan kemampuannya dengan baik. Maka setelah itu Sid pun harus bergabung dengan ratusan karyawan lain untuk bekerja. Dan hal itu membuat Sid merasa sangat bosan. Namun di sela-sela kesibukan kerjanya, Sid masih berkirim email dengan Aisyah. Mereka saling memberi kabar dan menceritakan kegiatan tentang masing-masing. Sekarang Aisyah sudah setengah jalan meraih cita-citanya untuk hidup mandiri. Karena ia sudah sampai di tahap interview terakhir di sebuah perusahaan majalah. Ia, Aisyah yang hobi menulis, berharap ia bisa bekerja di sana. Selain itu, Aisyah yang dulunya penakut kini sudah menjadi pemberani. Jika dulunya ia ingin ditemani, sekarang ia sudah menjelajahi kota Mumbai sendiri. Dan gak hanya itu, Aisyah pun berencana pindah dari asrama untuk mendapat tempat tinggal yang lebih nyaman. Dan beberapa hari kemudian Aisyah sudah mendapatkan calon apartemen yang cocok. Maka ia pun berniat untuk melihat tempat itu sebelum memutuskan tinggal di sana. Sementara itu Sid yang sudah sangat bosan berada di kantor langsung menyusul Aisyah. Ia gak peduli pada urusan kantor maupun ayahnya yang sudah kehilangan cara untuk mendidiknya. Beberapa saat kemudian Aisyah dan Sid sudah tiba di apartemen tersebut. Namun apartemen itu terlihat sangat kotor karena sudah lama tidak ditempati. Sid pun menyuruh Aisyah untuk memilih tempat lain, tapi Aisyah justru memilih tempat ini. Aisyah yakin kalau ia menyukai apartemen ini, dan Sid pun langsung protes. Tapi Aisyah justru meminta Sid untuk membantunya membersihkan apartemen tersebut, supaya lebih layak dan nyaman untuk ditinggali. Dan tanpa disuruh 2 kali, Sid pun langsung membantu Aisyah. Bahkan Sid juga mengajak teman-temannya untuk membantu Aisyah mewujudkan apartemen impiannya. Hingga akhirnya Aisyah bisa mengubah apartemen yang kotor itu menjadi sebuah rumah yang akan ia jadikan tempat untuk pulang. Dan beberapa hari setelah itu, malam ini kedua orang tua Sid merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Sebagai anak tentu saja Sid harus hadir walaupun ia tidak nyaman berada di sana. Bahkan ia tiba-tiba diminta berkenalan dengan teman ayahnya. Tapi untungnya Sid ditelepon oleh Aisyah sehingga ia bisa melarikan diri dari pesta tersebut. Sementara itu tujuan Aisyah menelpon sebenarnya adalah karena ia ingin mendapat teman. Meskipun sekarang sudah terbiasa mandiri, tapi besok adalah hari ulang tahunnya sehingga Aisyah tidak mau melewatkannya sendirian. Sid pun mencari cara supaya ulang tahun Aisyah tetap berkesan. Maka ia pun membuat roti ulang tahun dadakan yang mampu menyebabkan Aisyah sangat senang. Karena ternyata dengan cara-cara sederhana inilah Sid bisa membuat Aisyah bahagia. Kehadiran Sid malam ini benar-benar membuat ulang tahun Aisyah terasa sangat spesial. Ia pun berterima kasih karena Sid telah menjadi teman yang baik. Sementara itu di sisi lain Sid berkata bahwa mereka bisa menjadi lebih dari teman. Namun Aisyah justru menjawab ia tak mungkin melihat Sid sebagai seorang laki-laki pada umumnya. Karena sekarang Sid masih kekanak-kanakan, sedangkan Aisyah membutuhkan sosok pria dewasa yang bisa melindunginya. Maka Sid pun harus menyimpan kembali perasaannya, karena ternyata dia bukanlah pria yang diinginkan oleh wanita pujaannya itu. Esok harinya Aisyah akan menjalani interview terakhir di majalah Mumbai. Sayangnya calon bos Aisyah itu terlihat sangat sibuk bahkan terkesan arogan. Namun karena Aisyah benar-benar ingin bekerja di sana, maka ia pun berusaha meyakinkan calon bosnya itu sampai akhirnya ia berhasil diterima di sana. Tapi berbeda dengan Aisyah, Sid justru dinyatakan gak lulus dalam ujian akhirnya.
Ia pun merasa kesal sekaligus kecewa karena tidak berhasil melewati ujian ini. Sedangkan teman-temannya telah bergembira merayakan keberhasilan mereka. Sid semakin merasa marah ketika ternyata hanya dirinya lah yang gak lulus di antara teman-temannya. Ia langsung menyalahkan Rishi, sahabatnya, karena tidak menepati janjinya untuk melalui semua hal bersama-sama. Rishi pun berusaha menghibur Sid, tapi Sid justru semakin kesal karena ia merasa jadi orang yang paling gagal sedunia. Sesampainya di rumah, ibu Sid langsung menanyakan hasil ujian putranya. Tapi karena Sid terlihat sedang kecewa, maka ibu Sid pun jadi tahu kalau anaknya gagal dalam ujian ini. Ia pun langsung marah dan menyalahkan Sid yang terlalu banyak bersenang-senang sampai lupa belajar. Hal itu pun seketika membuat Sid emosi. Sementara itu sang ayah yang melihat perdebatan itu langsung menyuruh Sid minta maaf. Mehra meminta anaknya untuk menghargai sang ibu karena dulu justru ibu Sid lah yang menopang perekonomian keluarga mereka, terutama setelah Sid lahir. Namun Sid tetap gak mau tahu sampai Mehra akhirnya menghentikan semua fasilitas yang ia berikan untuk Sid. Dan jika Sid masih membantah, maka Mehra melarang Sid untuk tinggal di rumah itu. Akhirnya Sid yang marah pun memilih pergi dari rumah. Ia yakin kalau sebentar lagi ayahnya akan memintanya bertahan, namun ternyata sang ayah tetap membiarkannya pergi dari sana. Maka dari itu Sid pun pergi menuju apartemen Aisyah. Ia pun meminta tolong untuk menumpang sementara di apartemen perempuan itu karena telah melalui hari yang berat. Dan Aisyah pun tidak punya pilihan lain selain menolong Sid. Dan esok paginya Sid pun terbangun sendirian karena Aisyah sudah berangkat ke kantor. Ia pun kelaparan, tapi ia tidak menemukan makanan apapun di sana. Ia lalu ingin memasak, namun Sid tidak bisa memasak. Dan sialnya Sid tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Maka ia pun memilih menunggu Aisyah pulang. Sementara itu, begitu Aisyah pulang malam harinya, ia hampir saja marah karena apartemennya sangat berantakan. Namun karena Sid bercerita bahwa ia kelaparan, Aisyah pun merasa kasihan dan akhirnya memasak untuk Sid. Dan keesokan harinya Sid pun makan di luar, tapi ternyata kartu kreditnya telah diblokir, sedangkan ia tidak punya uang. Dan untungnya ia bertemu dengan Debbie, teman kuliahnya yang selama ini terlihat membencinya. Dan ternyata Debbie selama ini memang tidak menyukai Sid karena Sid pernah nyerobot kursinya di perkuliahan. Padahal dia merasa lebih pintar dan pantas dibandingkan Sid yang hanya mengandalkan harta orang tuanya. Setelah bertemu dengan Debbie, Sid pun menyadari kesalahannya. Namun saat ia pulang ke apartemen, ia justru bertemu dengan Laksmi. Sid pun merasa begitu senang karena ia membawa informasi tentang perkuliahan dan kursus. Laksmi juga mengembalikan beberapa barang milik Sid. Di sini Sid akhirnya juga minta maaf pada Laksmi karena sering meledeknya soal berat badan. Ia tidak tahu kalau Laksmi selama ini bermasalah mengenai berat badannya. Kedatangan Laksmi barusan membuat Sid kembali bersemangat. Ia lantas memulai hobi lamanya, yaitu memotret. Bahkan Sid juga akhirnya belajar menggoreng telur dan meminta Sonia, tetangganya Aisyah, untuk mengajarinya. Sementara itu di kantor, Aisyah berusaha mengajukan artikelnya supaya dibaca oleh sang bos. Aisyah yang punya hobi menulis menginginkan tulisannya dimuat di majalah kantornya sendiri. Sayangnya bos Aisyah yang arogan itu tidak pernah memperhatikan usaha Aisyah. Hal ini pun tentu membuat Aisyah kesal. Akhirnya ia pun membawa kekesalannya itu sampai rumah. Dan Aisyah semakin marah saat melihat apartemennya berantakan lagi. Apalagi ketika Sid justru terlihat tidak merasa bersalah. Dan itu membuat Aisyah semakin marah. Anda banana seekh liya. Wow, congratulations. Setelah itu Sid merasa kesal karena Aisyah marah-marah tanpa alasan. Namun akhirnya ia menyadari betapa kotornya apartemen Aisyah. Ia lalu pelan-pelan mulai membersihkannya. Esok paginya Aisyah pulang ke apartemen dan ternyata semuanya telah rapi. Akhirnya ia pun minta maaf, tapi Aisyah juga berpesan pada Sid untuk melatih rasa tanggung jawabnya, terutama bagi dirinya sendiri. Sid pun berkata bahwa ia juga ingin belajar, tapi saat ini ia sedang membutuhkan pekerjaan. Dan akhirnya Aisyah pun menawarinya bekerja di kantornya. Maka dari itu esoknya Aisyah pun mengajak Sid ke kantornya.
mereka bertemu dengan fotografer senior yang ternyata tidak sedang membutuhkan asisten fotografer. Namun Aisyah berusaha meyakinkan fotografer itu untuk menerima Sid supaya Sid bisa belajar. Dan oleh karena itu sang fotografer pun menerima Sid, namun masih mencobanya sebagai karyawan magang. Sejak saat itu Sid juga bergabung di majalah Mumbai Beat. Untuk pertama kalinya ia merasakan suka dan dukanya dalam bekerja. Namun Sid menjalaninya dengan semangat karena ia mendapat banyak ilmu baru. Di sana Sid bertemu dengan Tanya, anak dari teman ayahnya. Dan sama seperti Sid, Tanya juga tidak mau masuk perusahaan ayahnya. Tapi Tanya beralasan kalau dia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan sang ayah. Dan oleh karena itu ia pun bergabung di sini sebagai desainer grafis. Sejak saat itu lama-lama Tanya dan Sid semakin dekat dan Sid yang tadinya gila kerja pun kembali ke kebiasaan lamanya dengan bersenang-senang. Malam ini ia pergi bersama Tanya, namun ia justru bertemu dengan Laksmi yang ternyata bersama Rishi. Tapi sayangnya karena hubungan Sid dan Rishi tidak berakhir baik, maka mereka pun jadi canggung. Akan tetapi Sid berniat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia pun meminta maaf pada Rishi, namun ternyata malam ini Rishi merasa sedih karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Jadi Sid pun kemudian menghibur Rishi dan akhirnya hubungan kedua sahabat itu pun membaik seperti semula. Sementara itu esok harinya Aisyah berada di rumah, namun tiba-tiba ia mendapat tamu yang ternyata itu adalah ibunya Sid. Akan tetapi ibu Sid ternyata tidak mencari anaknya. Ia hanya ingin melihat tempat tinggal Sid setelah pergi dari rumah. Maka ia pun memberikan uang pada Aisyah, tapi Aisyah menolaknya. Jadi akhirnya ibu Sid hanya memberikan sekotak mangga, buah favorit Sid. Dan ia berpesan pada Aisyah untuk menjaga Sid baik-baik. Lalu malamnya Aisyah mampir ke apartemen Sonia. Sonia pun menanyakan hubungan Aisyah dengan Sid. Tapi Aisyah hanya menjawab bahwa mereka berdua cuma teman. Karena seperti yang Aisyah katakan dulu, Sid bukanlah tipe pria yang ia sukai. Karena di sisi lain Aisyah lebih menyukai laki-laki seperti bosnya, yang tidak kekanak-kanakan dan bisa menjadi pelindung yang baik untuk Aisyah. Sementara itu Sid juga ikut berproses. Lama-lama ia memberanikan diri untuk memotret dan mengajukannya kepada sang senior supaya dimuat di majalah edisi selanjutnya. Dan tidak hanya itu, Sid juga semakin akrab dengan tetangga Aisyah. Bahkan ia diminta untuk memotret sebuah keluarga yang justru mengingatkan Sid tentang ibunya. Maka dari itu setelah memotret, Sid langsung pulang dan menemui ibunya. Sayangnya Sid harus melakukan ini secara diam-diam karena ia tidak ingin ketahuan sang ayah. Jadi mereka berdua pun memanfaatkan waktu yang terbatas itu mengenang masa kecil Sid. Dan dari situ akhirnya sang ibu bercerita kalau dulu ayahnya suka memotret Sid. Cerita itu membuat Sid sadar kalau bakat memotretnya ternyata turunan dari sang ayah. Dan gak lama kemudian Sid pun pamit. Tapi sebelum pergi, Sid juga berterima kasih pada sang ibu karena telah memberikannya mangga favoritnya. Karena meskipun ibu maupun Aisyah tidak cerita, Sid tahu bahwa itu adalah oleh-oleh dari ibunya. Sementara itu Aisyah juga semakin dekat dengan bosnya. Usaha Aisyah yang ingin tulisannya dibaca akhirnya membuahkan hasil. Hari ini bosnya telah membaca tulisan tersebut dan mengizinkannya Aisyah untuk menulis artikel pada edisi selanjutnya. Dan karena sang bos lama-lama terkesan dengan pekerjaan Aisyah, maka ia pun ngajakin Aisyah nonton musik jazz setelah pulang dari kantor. Namun ternyata saat mereka udah tiba di sana, Aisyah justru nggak nyaman karena dia nggak familiar dengan jazz. Akhirnya Pak Bos pun bertanya musik favorit Aisyah dan Aisyah pun menjawab kalau ia hanya menyukai musik pop seperti soundtrack film India. Paling tidak lagu-lagu seperti itu mudah dihafal dan dinyanyikan. Setelah mendengar jawaban Aisyah yang polos ini, Pak Bos pun menertawakannya. Pak Bos mengira kalau Aisyah adalah perempuan dengan pemikiran dewasa seperti tulisan-tulisannya. Namun ternyata Aisyah masih seperti anak kecil. Begitu mendengar komentar Pak Bos ini, Aisyah diam-diam merasa sedih dan juga kecewa karena selama ini ia berpikir telah menjadi dewasa juga. Butuh waktu lama bagi Aisyah untuk menerima komentar dari bosnya itu.
Apalagi saat pulang dia justru melihat kamarnya sudah rapi karena Sid telah membersihkannya. Tapi bukannya berterima kasih, ia justru malah menjadi kesal. Selama ini dia selalu menganggap Sid yang kekanak-kanakan, tapi ternyata bosnya justru menganggap dirinya yang seperti anak-anak. Sementara itu, Sid yang tidak ingin Aisyah kesal mencoba menghibur Aisyah sampai membuat gadis itu tertawa lagi. Dan jadi akhirnya Aisyah pun menyadari kalau dia memang bersifat kekanak-kanakan sama seperti Sid. Namun hal itu membuat Aisyah takut kalau ia menyukai Sid dan bergantung pada laki-laki itu. Karena jika ia sudah terbiasa dengan kehadiran Sid, maka ia tidak siap kalau harus merasa kehilangan. Dan beberapa hari kemudian Aisyah pun menyerahkan tulisannya yang akan dimuat di majalah. Dan setelah itu bosnya pun kembali mengajak Aisyah nonton jazz. Namun kali ini Aisyah menolaknya dan berkata kalau ternyata ia memang tidak menyukai genre musik itu, sehingga ia tak mungkin bisa menikmatinya. Keesokan harinya Sid akhirnya mendapatkan gaji pertamanya. Ia pun senang bukan main. Setelah itu Sid pun langsung pergi ke kantor ayahnya untuk membuktikan bahwa ia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dan begitu melihat usaha Sid, ayahnya pun ikut bangga karena akhirnya Sid mendapat pelajaran hidup dan tidak lagi menjadi anak yang manja. Maka ayahnya pun berjanji untuk menjemput Sid pulang. Maka setelah itu Sid pun langsung ke apartemen Aisyah untuk berpamitan. Dan Aisyah pun merasa begitu kehilangan. Hal inilah yang ditakutkan oleh Aisyah dari dulu. Namun mau bagaimanapun juga, Aisyah tidak punya hak untuk menahan kepergian Sid. Jadi ia pun membiarkan Sid pulang walaupun hatinya terasa tercabik-cabik. Gak lama kemudian Sid akhirnya tiba di rumah. Namun anehnya Sid justru merasa hampa karena ia justru teringat pada Aisyah. Dan esok paginya Sid pun mendapat kiriman majalah Mumbai Beat. Ia pun langsung mencari fotonya yang dimuat di sana. Ada perasaan bangga pada Sid setelah melihat kerja kerasnya yang telah terbayar di situ. Setelah itu barulah Sid membaca artikel Aisyah yang ternyata menceritakan tentang dirinya. Dan dari sini akhirnya Sid mengetahui kalau ternyata Aisyah juga menyukainya. Dan seolah-olah alam semesta juga ikut merestui hubungan mereka. Pagi itu tiba-tiba hujan deras mengguyur kota Mumbai. Sid pun langsung teringat pada janjinya pada Aisyah dan ia pun segera pergi ke pantai. Dan ternyata Aisyah sudah berada di sana. Akhirnya mereka pun saling mengungkapkan perasaan masing-masing, terutama Sid yang rela belajar menjadi pria dewasa supaya Aisyah menyukainya. Namun kini Aisyah juga mengakui bahwa ia lebih nyaman bersama Sid yang seperti apa adanya. Jadi akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka tercipta untuk melengkapi satu sama lain.